A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 165 ya. Ya tetap baru itu ya. Wa minan nasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada tuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia. Kalau ada lafal min berarti enggak semuanya ya. Enggak semuanya manusia tapi sebagian. Man orang dari Anas tadi, yattakhidhu yang mengambil min dunillahi selain Allah. Yattakhidhu bisa dikata apa artikan mengambil atau menjadikan. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia man orang yattakhidhu yang menjadikan min dunillahi dari selain Allah. Ai ghairihi artinya selain Allah, andadan beberapa sekutu. Jadi dulu ada sebagian manusia itu menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhannya, sebagai sekutunya. Nyembah Allah mau, nyembah arca juga mau. Jadi ada sebagian manusia itu zaman dulu, zaman Nabi Muhammad itu ada yang demikian. Anda dan dari beberapa sekutu. Asnaman artinya berhala. Asnaman artinya beberapa berhala. Tuhibbunahum, tuhibbuna mereka mencintai, dari sebagian manusia itu mencintai hum mereka bitta'zimi ya terhadap berhala tadi, bitta'zimi dengan mengagungkan, wal khudu'i dan memuliakan, kahubbillahi seperti cintanya kepada Allah. Jadi ada sebagian itu yang murni menyembah menyembah kepada Allah, tapi sebagian ada yang nggak percaya sama sekali. Tapi ada sebagian manusia yang menyembah ke berhala ya, mengagungkan dan memuliakan berhala mau, tapi mencintai Allah juga mau. Ya, jadi semacam-macam, jadi punanya kuno orang itu ya macam-macam karakternya. Yang cari aman mereka, jadi menyembah berhala mau, ya, mencintai Allah juga mau. Aikahubbihim artinya mereka mencintai lahu kepada Allah. Walladzina dan orang banyak amanu yang mereka beriman, aladin asyaddu sangat, dengan sangat, hubban cintanya, lillahi kepada Allah. Tapi ada juga sebagian orang yang beriman itu cintanya itu, cinta kepada Allah itu sangat cinta sekali. Min hubbihim dari cinta mereka, lil andadin untuk beberapa sekutu. Li'annahum karena sesungguhnya mereka la ya'diluna, li'annahum karena sesungguhnya mereka orang yang beriman la ya'diluna tidak pada menyimpang anhu dari Allah. Jadi kalau yang beriman itu enggak menyimpang, enggak mau mereka menyembah pada Allah, tapi mau juga menyembah pada berhala. Bihalin dengan keadaan sesuatu ya, di segala keadaan mereka tetap menyembah kepada Allah. Itu sebagian dari walladzina amanu tadi. Wal kufaru
wal kufaru dan orang kafir, wal kufaru dan orang kafir, ya'diluna mereka menyimpang fi syiddatin, dalam kerepotan yang sangat, ilallahi kepada Allah. Tapi ada juga orang kafir, kalau dia itu mendapatkan cobaan yang berat, dia ingat kepada Allah, mau menyembah kepada Allah. Orang kafir pada. Tapi kalau dicoba dengan berat, itu baru mau ingat kepada Allah. Walau yaro dan jika kamu melihat Muhammad, tubsiru artinya melihat, ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu akan melihat, kamu itu melihat alladzina orang banyak, zolamu yang zolim orang banyak, bittikhadil andadi dengan mengambil beberapa sekutu. Jadi orang zalim itu, kamu melihat Muhammad, kalau orang yang zalim itu hanya khusus dia itu menyembah berhala, artinya mengambil beberapa sekutu, itu murni menyembah kepada berhala. Ini orang yang zalim. Iz yarawna tatkalanya, betul ya? Iz yarawna tatkalanya melihat, bil bina'i menjadi bina lil fa'ili bagi fa'il, wal maf'ulun dan maf'ulnya yubsiruna, lafal yubsirun. Jadi ini enggak usah dibahas. Idz yarawnal 'adzaba tatkalanya melihat siksa, la ra'aita sungguh melihat siksa kamu Muhammad, amron satu perkara, aziman yang agung. Wa id dan lafal id bimakna idza. Jadi id yarawna itu aslinya idza yarawna. Idza yarawna dengan artinya itu tatkala. Id yarawna tatkalanya melihat. Wa id dan lafal id bimakna idza dengan maknanya lafal idza. Annal quwwata bahwasanya kemampuan, aili anna karena sesungguhnya. Jadi anna di sini dimaknai, cara mengartikannya ai bimakna li anna karena sesungguhnya kemampuan. Bukan bahwasanya kemampuan, tapi karena sesungguhnya kemampuan. Al-qudrata artinya kuasa, wal ghalabata dan kemenangan, lillahi bagi Allah, jami'an semuanya. Jadi atas kekuasaan Allah, hakikatnya Allah itu akan menang terhadap orang-orang yang kafir, terhadap orang-orang yang zalim, terhadap orang yang kadang-kadang menyembah berhala, kadang-kadang dia ingat kepada Allah. Itu Allah itu akan menang. Halan menjadi keadaan, isim hal itu isim yang menunjukkan keadaan. Jadi jami'an, lillahi jami'an itu menjadi isim hal. Wa annallaha dan bahwasanya Allah syadidul adzabi, atas siksa yang sangat pedih. Wa fi qiraatin dan dalam satu bacaan yaro, lafal yaro tadi iz yarawna tadi ya, bi tahtaniyatin dengan cara dibaca ta, iz tarawna bisa, boleh ya, tergantung qiraah sab'ah ikut riwayat siapa. Tapi kalau di Indonesia jumhur ulama biasanya dibaca iz yarawna, tapi bisa juga dibaca iz tarawna. Ya kalau dulu kan Quran itu bahasa Arab itu kan nggak ada titik ya, titik itu nuktah itu nggak ada. Itu baru era Abdul Aswad Ad-Du'ali, itu zaman eranya tabi'in. Awal-awalnya nggak ada titiknya ya, pokoknya entah itu yarawna atau tarawna. Nah, menurut riwayat yang sahih dua-duanya betul. Kalau dibaca ta berarti kamu, ya taknya menjadi jika kamu melihat, idz yarawna jika melihat.
Jadi bisa dibaca id yarawna atau id tarawna. Wa fi qiraatin dalam bacaan yang lain yaro lafal yaro id yarawna tadi bitahtaniyatin dengan dibaca ta wal fa'il dan menjadi fa'il. Jadi fa'il kalau id tarawna jika kamu melihat. Nah, kamu melihat berarti sebagai fa'il pelaku. Kamu itu menjadi pelaku. Wal maf'ulu dan menjadi maf'ul, tapi kalau yarawna jika kamu kalau tak kan fa'il, jika kamu melihat, kamu itu menjadi pelaku. Tapi kalau id yarawna jika melihat itu menjadi maf'ul, jadi keterangan. Nah, jadi keterangan. Yubasiruna artinya melihat itu menjadi maf'ul, tapi kalau dibaca id tarawna menjadi fa'il. Ya, nanti kalian kalau sudah memahami ilmu nahwu ya tahu persis perbedaannya, tapi tidak merubah makna. Al-adzaba siksa. Kok mana tadi? Wal fa'ili dan menjadi fa'il dhamirus sami dari dhamirnya sami. Loncat-loncat enggak? Enggak ya? Fa'il. Wakila dan dikatakan alladzina orang banyak, wakila dan dikatakan alladzina zalamu tadi lafal alladzina zalamu ya tadi walau yaro alladzina zalamu fahiya maka lafal alladzina zalamu tadi ya'lamu bima fahiya maka lafal alladzina zalamu orang-orang yang zalim bimakna ya'lamu artinya mengetahui. Orang yang zalim itu sebenarnya mengetahui ya. Tapi ya mengingkari, makanya disebut zalim. Wa'an dan lafal an, wama dan lafal ma. Mana itu? Idhyana adzaba an tadi, anna. Wa'an dan lafal an, wama dan ma ba'daha setelah an, wama ba'daha. Wa'an dan lafal an, mana lafal an? Annal quwwata. Wama ba'daha dan sesuatu setelah lafal an saddat menempati masaddal maf'ulina tempatnya isim maf'ul yang kedua. Jadi surat apa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Subjek, predikat, objek. Nah, maf'ul yang kedua itu menjadi keterangan ya, menjadi keterangan. Jadi keterangan yang kedua kalau maf'ul lain. Ini ilmu nahwunya. Wa jawabu dan jawabnya jawabnya lau ini menjadi jawab mahdhufun yang terbuang. Wal makna lau dan adapun maknanya lafal lau alimu artinya mereka mengetahui. Mana lafal lau tadi? Walau yaro itu berarti walau yaro itu dari artinya mengetahui ya. Seandainya kalau kamu walau yaro jikalau kamu melihat Muhammad berarti artinya yang mengetahui, dan jika kamu mengetahui Muhammad nah, jadi cara mengartikannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna lau dan adapun maknanya lau alimu artinya mengetahui fit dunia di dunia syiddatan azaballahi dengan azab yang sangat kerasnya Allah wa anna qudratallahi dan bahwasanya kekuasaan Allah tahu ya, di dunia itu siksanya Allah tahu, kekuasaan Allah tahu. Lillahi qudrata lillahi bagi Allah wahdahu yang maha satu Allah waqta ma'ayanatihim sewaktu mereka semuanya melihat lahu atas siksaan Allah, kekuasaan Allah yaumal kiamati di hari kiamat lamma takhadu tatkalanya tidak mereka mengambil min dunihi
dari selain Allah anda dan sekutunya. Jadi nanti di hari kiamat itu akan disiksa dengan siksaan yang azab yang sangat pedih, ya, sangat pedih di hari kiamat. Ini memang rumit nih ini dibahas nggak biasanya nih Imam Suyuti ini membahas nahwunya. Lafal badala menjadi badal min idza dari lafal idza qablahu sebelumnya. Jadi ini menjadi penggantinya lafal idza qablahu. Min idza dari lafal idza qablahu dari sebelumnya. Itu menjadi badal dari lafal idza. Jadi kadang-kadang Allah ini memang luar biasa. Jadi kalau ilmu nahwu kan harusnya idza yarauna ya. Tapi untuk mengindahkan susunan kalimatnya dirubah menjadi iz. Ini berfungsi sebagai badal dari lafal idza. Tabarra'alladzina. Kadang-kadang ya pas sulit ini pemahamannya sulit. Pas pemahamannya sulit. Tabarra'alladzina, tabarra'a tatkalanya terurai atau lepas. Alladzina, tabarra'a tatkalanya lepas. Alladzina orang banyak. Uttubi'u yang diikuti mereka. Air ru'usai. Artinya pemimpin mereka itu di alam dunia itu kan mengikuti pemimpin, tapi waktu di hari akhirat nanti pemimpin itu nggak tanggung jawab, artinya lepas dari orang yang diikuti, artinya pemimpin. Nah, pemimpin Yahudi Nasrani itu kan udahlah kamu tetap ikut Tuhanmu aja. Kalau Yahudi ya tetap ikut Musa nabinya, Nasrani ikut Nabi Isa. Nah, itu nanti pokoknya itu jalan yang paling benar. Tapi pas di akhirat para pemimpin itu melepaskan diri dari yang dipimpin. Ya, artinya apa? Pemimpin di akhirat nanti nggak ada yang mau tanggung jawab. Baik itu orang Yahudi maupun Nasrani, para pendetanya, para pemimpinnya itu nggak mau tanggung jawab. Ya, enggak, itu bukan urusan saya, itu kan urusan kamu. Urusan kamu. Jangan minta tanggung jawab kepadaku. Jadi melepaskan diri. Tabarra'a tatkalanya lepas alladzina orang banyak. Uttubi'u mereka yang diikuti. Rusai artinya pemimpin mereka. Minal ladina dari orang banyak. Attaba'u yang mengikuti. Kalau uttubi'u itu yang diikuti. Ittaba'u yang mengikuti. Uttubi'u itu pemimpin, ittaba'u itu yang dipimpin atau umatnya. Jadi enggak tanggung jawab. Jadi pemimpinnya yang diikuti itu di akhirat itu tidak mau tanggung jawab. Angkaru artinya mereka ingkar. Idlalahum atas perbuatan sesat mereka. Jadi pemimpinnya yang di alam dunia itu diikuti oleh pengikutnya itu ingkar atas perbuatan sesat yang mereka lakukan, menghasut umatnya ya untuk tidak mengikuti Muhammad. Itu ingkar, enggak, saya enggak mempengaruhi kamu ya, tanggung jawab aja kamu sendiri. Nah, itulah namanya orang kafir itu begitu ya. Di alam dunia juga ingkar, nanti di akhirat pemimpinnya pun nggak tanggung jawab terhadap umatnya. Mereka ingkar, nggak merasa mengajak-ajak mereka itu melakukan kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'awul azaba, wara'awul azaba dan wara'awul azaba dan sungguh. Ini wanya ini dimakna kosam ya, untuk litaukid menguatkan. Jadi makanya Imam Suyuti di sini menafsirkan pakai qad, waqad ra'awul azaba. Jadi kalau dinampakkan Allah dalam firman-Nya Allah itu pakai qad.
Tapi untuk memperindah susunan Al-Qur'an, qadnya itu dibuang. Jadi harusnya Allah itu berfirman-Nya waqad ra'awul adzaba. Tapi kan enggak indah. Sehingga qadnya dibuang menjadi wa ra'awul adzaba. Cara memaknainya wa ra'awul adzaba, dan sungguh mereka melihat, wa ra'awul, dan sungguh mereka melihat al-adzaba siksa, wa taqatta'at, dan menjadi putus. Atfun menjadi ataf ala tabarro'a, atas lafal tabarro'a. Jadi ini bersandar ro'awul azaba takotoat, ini bersandar kepada tabarro'a yang di atas tadi. Bihim, dengan mereka orang banyak, anhum, dari mereka, al asbabu menjadi perantara. Jadi pokoknya orang pemimpinnya itu lepas cuci tangan. Nah, tatkalanya orang-orang yang mengikuti mereka itu diazab oleh Allah di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. 166 al-wusulu, dan pokoknya allati kanat yang ada dari asalnya, pokoknya itu asal usulnya, bainahum, di antara mereka, fit dunya, di alam dunia, minal arhami putus kekerabatan, wal mawaddati, dan kasih sayang. Nah, nanti di akhirat, nanti sewaktu mempertanggungjawabkan amalannya, ya, orang-orang kafir tadi pimpinannya lepas, nggak mau tanggung jawab, akhirnya terputuslah kekerabatan dan kasih sayang sewaktu di dunia. Jadi walaupun kerabat dekat, ya, itu tetap putus sewaktu di akhirat nanti. Saling lempar tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab. Pemimpinnya itu dia sudah mengajak kepada kerabatnya itu untuk menyekutukan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Wa qala alladzina, wa qala, dan berkata, alladzina, orang banyak, ittaba'u, yang mereka orang banyak itu mengikuti, lau annalana, jikalau lau annalana, seandainya, lau annalana, seandainya diberikan kesempatan kepada kami, karena karrotan, kesempatan yang lain, lau annalana karrotan, seandainya diberikan kesempatan yang lain. Nah, orang kafir tadi ngomong, ya, alladzina taba'u, yang pada mengikuti pemimpinnya yang enggak mau tanggung jawab tadi, berkata, seandainya kami ini diberikan kesempatan yang lain, ya. Dia ngomong begitu sewaktu di yaumil kiamat tadi. Roja'ata, kembali ila dunya, ke alam dunia. Ini Quran yang mengatakan. Jadi orang kafir itu udah di alam kubur itu ya sama diucapkan itu ini, lau anna lana karrotan, seandainya aku diberikan kesempatan lain, ya, untuk bisa diperkenankan minta kepada Allah, ya Allah tolong berikan kesempatan aku hidup ke alam dunia lagi. Begitu juga udah di akhirat itu juga gitu, ya Allah tolong berikan kesempatan lain, aku hidup di alam dunia lagi. Untuk apa? Memperbaiki imanku. Aku akan iman kepadamu walaupun sekejap. Itulah orang-orang kafir, hanya itu. Makanya untunglah kita itu di dalam hati kita ada keyakinan iman kepada Allah. Nah, orang kafir itu hanya itu. Kata siapa? Kata Allah. Hanya satu, seandainya engkau ya Allah memberikan kesempatan kepadaku hidup di alam dunia lagi,
tentu aku akan iman kepadamu. Tentu aku ya akan beramal soleh. Nggak ada yang lain. Wah, saya pengen kaya, enggak. Ingin iman dan ingin beramal soleh. Roja'ata, kembali ilat dunia, ke kehidupan dunia. Fanatabarro'a, maka fanatabarro'a fanatabarro'a fanatabarro'a, maka kami membebaskan diri minhum, dari pemimpin-pemimpin mereka yang tidak tanggung jawab tadi. Saya udah, kalau seandainya engkau ya Allah memberikan kesempatan aku hidup ke alam dunia lagi, saya akan membebaskan diri dari pemimpin-pemimpin yang gak tanggung jawab tadi. Ail matbu'ina, artinya orang yang diikuti. Kama tabarra'u, seperti halnya mereka pemimpin-pemimpin yang tadi, mereka pemimpin yang tidak tanggung jawab tadi. Kama tabarra'u, seperti halnya mereka pemimpin yang melepaskan diri minna, dariku, yang nggak tanggung jawab. Ya Allah, aku tidak akan melepaskan diri dari pemimpin yang membohongiku. Mereka nggak mau tanggung jawab, mereka juga melepaskan diri, nggak mau tanggung jawab atas kesalahanku. Ya Allah, berikan aku kesempatan hidup sekali lagi di alam dunia. Itu orang kafir itu yang dikatakan hanya itu. Al yauma, artinya hari kiamat. Walau, dan lafal lau tadi ya. Lafal lau mana tadi lafal lau? Walau dan lafal lau ittaba'u lau anna tadi, ittaba'u lau anna wa qala alladzina ittaba'u lau itu. Walau dan lafal lau litamanni, itu merupakan harapan. Jadi beberapa harapan orang kafir supaya dikembalikan lagi ke alam dunia agar memperbaiki imannya dan amalannya. Dia ingin melepaskan diri dari pemimpin mereka yang selama ini telah menyesatkan mereka. Di akhirat mereka tidak mau tanggung jawab. Itu namanya litamanni, litamanni, untuk berpengharapan. Wa natabarro'a, dan membebaskan jawabahu, sebagai jawabnya. Kadzalika, yang demikian itu. Kadzalika, yang demikian itu semuanya. Itu kadzalika tadi, wa qala alladzina taba'u tadi ya. Ai kama arahum, kadzalika, yang seperti yang demikian itu azabnya Allah. Ai kama arahum, kadzalika ini rujuknya ke azab Allah. Ai kama arahum, artinya seperti halnya orang yang telah melihat, pada Allah, mereka yang melihat pada Allah, syiddatan, yang sangat, azabahu, siksanya, wa tabarro'a, dan melepaskan, ba'dahum, sebagian dari mereka, min ba'din, dari sebagian yang lain. Jadi orang kafir itu nanti saling melepaskan diri. Akhirnya apa? Ya pokoknya nggak saling mau tanggung jawab, mereka masing-masing. Yurihum, memperlihatkan hum kepada mereka, Allah a'malahum, amal mereka, as-sayyi'ata, amal kejelekan. Jadi di akhirat nanti Allah akan menampakkan amal kejelekan mereka. Hasarotin, yang menjadikan menyesal. Sayang ya, menyesal, makanya dia menyesal, akhirnya minta kembali dihidupkan ke alam dunia, kembali ke alam dunia. Karena apa? Telah ditunjukkan ini amal kejelekanmu. Yang menunjukkan siapa? Allah. Hasarotin,
yang menjadikan mereka menyesal. Halun menjadi isim hal keadaan, nadamatin, yakni perasaan penyesalan yang sangat banyak. Jadi dia sangat menyesal sekali orang kafir tadi. Alaihim atas mereka, wama dan tidak hum mereka orang kafir bi khorijina mereka akan keluar minan nari dari siksa api neraka ba'da dukhuliha setelah masuknya orang kafir laha kepada siksa neraka. Jadi orang kafir itu kalau udah masuk neraka ya udah nggak akan keluar lagi selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kalau di ayat yang lain nanti begitu, tapi ada juga bi khorijin nari wa mahum dan tidaklah mereka bi khorijina tidak akan mereka keluar minan nari dari api neraka, dari siksa neraka. Jadi kalau udah masuk neraka orang kafir ya selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam nanti suatu saat akan dikeluarkan dari api neraka. Ya tentunya sesuai dengan amalnya. Kalau kejelekannya banyak ya lama sekali. Kalau lebih sedikit ya tentunya di nerakanya lebih sebentar. Ya, kalau sedikit sekali ya barangkali mendapatkan syafaat. Ya. Kalau manusia kan nggak mungkin ya dari amal baik terus nggak mungkin. Ya, sekali-kali ada lupanya, ada lalainya, ya itu barangkali nanti mendapatkan syafaat. Jadi orang-orang kafir dulu ya, di Mekah zaman Nabi itu ya macam-macam. Ada yang kafir murni, mereka sesat, pokoknya nggak mau mengakui keberadaan Allah. Tapi ada juga yang dia menyembah berhala, tapi mengakui keadaan Allah. Keadaan yang ketiga murni mengakui keadaan Allah dan mengakui ajaran Nabi Muhammad serta mengamalkannya. Sehingga di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhalanya sampai kurang lebih ada 360 orang. Berhala, 360 berhala. Nah, orang yang mencampur adukkan antara kadang-kadang menyembah berhala tapi mengakui Allah sebagai Tuhannya itu lucu. Kadang-kadang ya kalau ada onta, mereka waktu itu kan kehidupannya menggantungkannya salah satunya kepada onta. Jadi kalau ontanya itu bikang itu betina, onta betina. Nah, kalau ada onta betina itu ada susunya. Susunya itu banyak sekali, nggak habis-habisnya, dia produksinya banyak sekali. Dia mempunyai onta misalkan, produksi air susunya itu banyak sekali, nggak terbatas. Terus menerus menghasilkan susu. Itu dia menghadap ke berhala. Menghadap berhala yang dia senangi, kan jumlahnya kurang lebih ada 360. Ya berhala ini onta betinaku itu telah memproduksi banyak sekali. Nah ini khusus untuk onta ini saya khususkan untuk dirimu, saya persembahkan untuk dirimu. Ini karena ini sudah menolongku banyak sekali. Nah, makanya mulai hari ini onta betinaku yang menghasilkan banyak susu ini aku persembahkan kepada dirimu. Nah, onta ini disebut onta bakhirah. Sehingga diharamkan. Waktu itu ya diharamkan kalau onta sudah dipersembahkan kepada berhala itu diharamkan untuk disembelih, diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya khusus saja onta itu untuk persembahan yang disenangi terhadap berhala itu disebut bakhirah. Ada juga yang onta itu yang betina, itu yang setiap tahun itu mempunyai anak sehingga menghasilkan onta yang banyak sekali anaknya itu, dan anaknya itu juga betina juga, disebutnya onta wusto, disebutnya al-wasilah. Onta wasilah. Nah, nanti dipersembahkan juga. Misalkan tahun ini ya onta betina itu punya anak, betina lagi. Tahun berikutnya punya anak betina lagi. Tahun berikutnya punya anak betina lagi. Nah, itu dipersembahkan juga kepada berhala. Ya, ini
berhala yang dia senangi. Oh, yang Bakhirah tadi karena susunya, ini karena banyak anaknya dipersembahkan ke onta yang lain. Nah, ini onta ini persembahkan untukmu, khusus untukmu. Nah, ini karena sudah menghasilkan memproduksi anak yang banyak dan semua anaknya itu adalah betina. Karena dulu yang onta yang mahal itu yang onta yang betina ya. Karena menghasilkan di samping susunya diperas setiap hari ya, itu anaknya banyak. Itu disebutnya adalah wasilah, onta wasilah. Nah, yang ketiga ada juga, ini juga haram nih, onta wasilah itu diperjualbelikan, dipotong ya, pokoknya dipelihara sampai mati aja. Udah haram dijual belikan. Haram dagingnya untuk dimakan. Nah, yang ketiga ada juga onta jantan, disebut aljam, sama dipersembahkan juga ke onta, ke berhala, dikhususkan ini untuk berhala yang lain, disebut onta aljam. Bagaimana onta aljam ini disebut? Bila mana onta yang jantan ini mampu menghamili onta yang betina itu dengan banyaknya. Ini setahun misalkan 5 kali atau 6 kali menghamili onta-onta yang betina itu. Wah, mampu menghamili banyak onta betina. Itu disebut onta aljam. Nanti dipersembahkan kepada berhala khusus. Ya, nih berhala ini, wahai Tuhanku, ini aku persembahkan onta ini untukmu, khusus untukmu, karena telah menghasilkan banyak sekali ini onta jantan ini. Setahun aja dia mampu menghamili onta betina misalkan 10. Makanya ini ku persembahkan untukmu. Ini sama. Jadi dagingnya juga haram untuk dimakan, artinya tidak boleh dipotong, tidak boleh diperjualbelikan. Itulah zaman dulu ya. Tapi kalau dia kepepet sekali, cobaannya banyak, orang-orang yang suka mempersembahkan ini pada berhala ini, kalau kepepet dia ingat kepada Allah, mau menyembah kepada Allah juga, mau gitu. Jadi ada 3 kategori ya. 3 kategori. Orang kafir itu ada 3 kategori. Ada yang kafir murni, disebutnya itu zalim, dia murni kafir ya. Ada juga yang dicampur-campur, dan yang ketiga itu murni mau iman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah umat zaman Nabi Muhammad. Makanya kita jangan heran kalau akhir zaman itu macam-macam ya, umat zaman Nabi ya, didampingi Nabi aja ada 3 kategori ya. Ajaran agama dicampur-campur, apalagi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat lagi. Jadi kalau orang kafir ya, yang menyekutukan Allah dan termasuk orang yang zalim murni sekutu pada Allah, itu masuk neraka itu tidak mungkin keluar dari neraka. Dia di yaumil hisab yang dikatakan, ya Allah berikan aku kesempatan kehidupan dunia sekali lagi, walaupun hanya sekejap mata. Untuk apa? Untuk memperbaiki imanku. Hanya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala dan diturunkan firman kepada orang haroma sawaiba, orang yang mengharamkan sawaib. Nah, sawaib itu apa? Yang Bapak udah jelaskan tadi. Yang 3 tadi ya, onta tadi itu disebut sawaib. Itu harusnya barang halal ya, onta itu kan barang halal. Nah, tapi karena udah dipersembahkan untuk berhala ya, untuk Tuhan mereka, akhirnya menjadi haram. Itu haramas sawaib, mengharamkan onta-onta tadi yang produktif tadi, itu diharamkan. Wa nahwiha dan sejenisnya. Jadi bukan hanya onta aja ya, barangkali hal-hal yang lain ya, waktu itu zaman Nabi ya, zaman kehidupan Nabi itu mungkin barangkali ada pohon juga ya. Pohon yang buahnya lebat itu dihadiahkan kepada berhala, kepada Tuhan mereka. Akhirnya apa? Oleh dirinya sendiri pohon itu buahnya diharamkan untuk dijual. Pohonnya haram untuk ditebang.
itu mengharamkan sesuatu yang halal. Waktu itu khususnya onta, nah, itu disebut sawaib atau sejenisnya. Maka turunlah ayat ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, gara-gara itu sehingga mengharapkan sawaib tadi, onta dan lain-lain yang harusnya menjadi barang halal, turunlah ayat Al-Qur'an. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, wahai manusia, kulu, makanlah kamu sekalian mimma dari sesuatu fil ardi di bumi halalan, sesuatu yang halal menjadi isim hal, thayyiban yang baik-baik, halalan thayyiban. Jadi hendaklah kalian makan di dunia ini, wahai manusia, di alam di muka bumi ini, hendaklah kalian makan makanan dari yang halal dan baik-baik. Jadi tidak hanya kalian itu makan barang yang halal, tapi harus yang baik. Kalau yang udah jelek jangan dimakan. Ada buah-buahan yang sudah busuk menjelang busuk, ya itu berarti halal tapi sudah tidak baik. Hendaklah jangan dimakan. Makanan yang sudah basi menjelang basi lah, itu ya halal tapi sudah jelek karena apa? Enggak baik. Karena menjelang basi, kumannya sudah ada, itu tidak boleh dimakan. Jadi makanan itu tidak cukup yang halal, tapi harus thayyib. Thayyiban itu yang baik, yang masih sehat, yang higienis lah kalau orang sekarang bahasa kerennya itu. Bukan hanya sekedar halal, tapi yang higienis. Sifatun menjadi sifat muakkidatun yang menguatkan mustalada artinya mustalada artinya yang nikmat. Kalau misalkan buah-buahan menjelang busuk tentunya udah nggak nikmat ya, rasanya sudah berubah. Halal atau thayyiban itu ya pokoknya higienis saja. Nasi ya yang higienis, sayuran yang higienis, itu namanya thayyib. Tapi kalau misalkan sayuran belum basi tapi sudah dimakan, sebagian dimakan ayam ya, dimakan ayam berarti sisa ayam, barangkali di di paruh ayamnya itu bawa sumber penyakit, kan kita nggak tahu. Nah itu berarti sudah nggak thayyiban lagi. Buah-buahan walaupun masih segar, bekas dipatok ayam, ya sebaiknya jangan dimakan. Siapa tahu di patok ayam tadi bekas ada virus atau bakterinya. Yang lezat, yang nikmat itu ya yang terjaga higienis lah. Ya bekas dipatok ayam ya dibuang yang dipatok ayamnya, ya sisanya yang kita makan. Bekas lalai itu boleh, bekas lalainya dibuang, jangan ikut kalian makan. Siapa tahu ada kumannya atau virusnya. Itu namanya halalan thayyiba. Wala tattabi'u dan janganlah kamu semua mengikuti khutuwatis syaiton, perbuatan setan. Aituruko artinya jalannya setan. Aitazbinihi artinya menghiasi. Tazbinihi artinya setan itu menghiasi. Jadi jalan-jalannya setan itu ya kadang-kadang setan itu mengganggu, menghiasi tindakan yang jelek seolah-olah di menurut pandanganmu itu menjadi baik. Perbuatan yang jahat dihiasi oleh setan seolah-olah di matamu itu menjadi perbuatan yang baik. Perbuatan yang haram seolah-olah di matamu itu menjadi yang halal. Misalkan kalian tergoda jalan-jalan di suatu kampung, di kampungmu. Nah, pas di sisimu itu ada buah mangga yang ranum. Nah, itu dihiasi di matamu itu dihiasi oleh perbuatan setan.
itu ambil itu fulan itu halal. Kamu tergoda, kamu petik, padahal itu haram. Itu tasbini, dihiasi. Innahu sesungguhnya khutwat syaitan tadi lakum bagi kamu sekalian aduun musuh mubinun yang nyata, bayinun artinya jelas, al-adawati permusuhannya. Wallahu a'lam bishawab.